Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, Apa kabarnya hari ini? luar biasa. Baik, pada saat ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu saya jemput adik-adik sekalian bangkit berdiri dan kita akan menyanyi di sini senang, di sana senang. Masih dalam keadaan berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan hati yang gembira adalah obat. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala tuntunanmu di sepanjang kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Biarlah dapat boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu Mentega dan Roti. Temanku, kita selalu
Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu persembahannya tolong disiapkan. Kita akan membawa satu pujian, kami bawa pujian. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Arju ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita sama-sama mengangkat pujian yang berkata, baca kitab suci. Baik, kepada Ibu Pendeta Arju ini dipersilakan. Baiklah anak-anak, kita hendak membaca dan mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelum daripada itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Saat ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami mau mempersiapkan hati kami untuk membaca firman Tuhan dan mendengar cerita firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Kudus supaya kami mampu mengerti, mengingat, dan melakukan dalam seluruh kehidupan kami, supaya kami dikenal sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang dengar-dengaran dan melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari surat Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan, hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia,
dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Nah, anak-anak, tema pembacaan kita adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ya, iri hati dan mementingkan diri sendiri. Apa itu iri hati? Siapa yang tahu? Iya, iri hati adalah perasaan tidak senang ketika melihat kelebihan orang lain, atau rasa tidak senang ketika melihat seseorang memiliki sesuatu yang tidak kita punyai. Contohnya begini, kelebihan orang. Kadang-kadang ada rasa tidak senang ketika kita melihat teman kita lebih pintar dari dia. Nah, ketika kita punya perasaan itu disebut iri hati. Ya, saat kita tidak senang melihat teman kita lebih pintar dari kita, atau melihat dia punya banyak teman lebih dari kita. Atau misalnya di rumah, kita mungkin tidak senang ketika melihat adik kita lebih disayang daripada kita. Ya, jadi mama sama bapak lebih sayang adik-adik daripada kita. Nah, itu tandanya kita sedang iri hati. Atau misalnya teman kita atau saudara kita punya mainan yang lebih bagus, terus kita bilang, kenapa punya dia lebih bagus? Oh, kenapa punya saya jelek? Saya mau yang seperti itu. Oh, saya tidak suka punya dia itu. Nah, itu namanya kita iri hati. Nah, iri hati tidak sama dengan cemburu. Ya, kalau iri hati kita ingin, ya, rasa tidak senang untuk sesuatu yang kita tidak punya, yang ingin kita miliki. Sedangkan kalau orang cemburu itu adalah perasaan tidak suka karena dia tidak mau kehilangan apa yang dia punya. Contohnya begini, kita punya teman, ya, lalu kita cemburu karena teman kita rupanya dia lebih senang bermain dengan orang lain. Nah, itu kita cemburu, kita tidak mau kehilangan teman kita. Ya, itu bukan iri, ya. Kita tidak mau kehilangan teman kita, kita cemburu kalau dia bergaul dengan orang lain, ya. Seperti itu. Itu iri hati. Yang kedua, iri hati itu biasanya timbul dari sikap mementingkan diri sendiri, atau kata lainnya egois. Siapa yang sudah pernah dengar kata egois? Ya, egois itu berarti kita menganggap diri kita lebih penting dari orang lain. Pokoknya semuanya kita. Kita yang paling hebat, kita yang paling jago, kita yang harus dapat kasih sayang, kita yang harus diperhatikan, pokoknya semuanya kita. Nah, itu namanya egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, firman Tuhan yang kita baca hari ini berkata pada ayat yang ke-14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta terhadap kebenaran. Ya, mengapa? Karena perasaan iri hati dan mementingkan diri atau egois itu tidak disukai Tuhan. Nah, Ibu Pendeta akan cerita. Ada cerita tentang persahabatan di sebuah peternakan. Nah, nanti ada gambar ya yang lebih jelasnya. Di sini terlihat ada banyak sekali binatang, ya. Ada apa ini? Sapi, ada ayam, ada kuda, ada babi, ya. Ada kucing, ada kelinci, yang ini ya anjing, ada angsa, bebek, ya. Lalu ada domba, ya. Ini juga ada angsa yang cantik, ada anak-anak bebek, ada juga ayam betina, ada
kuda yang kecil. Ya, juga di sini ada kerbau. Ya, mereka semua tinggal bersama-sama. Mereka berteman dengan baik. Tetapi di antara semua ada dua binatang yang bersahabat dekat. Ya, mereka adalah kucing dan babi. Ya, Katie dan Piggy. Nah, Katie dan Piggy ini selalu bersahabat baik. Kemana-mana mereka selalu bersama-sama. Tidur sama-sama, makan sama-sama, bermain sama-sama. Pokoknya tiap hari mereka selalu sama-sama. Tapi suatu hari timbul rasa iri hati dari si Katie. Ya, dia iri kepada si Piggy. Mengapa? Karena dia melihat si Piggy ini yang paling disayang oleh tuannya. Si Piggy ini selalu dikasih makan makanan yang baik, ya. Selalu makan terus. Akhirnya dia melihat, Piggy, makin lama Piggy makin gendut. Wih, makannya banyak sekali, ya. Tuannya memberi dia makan yang sangat banyak. Dan si Katie mulai merasa iri. Kita ini teman, tapi kenapa Tuan itu lebih sayang dia? Kenapa dia ini selalu makan yang banyak? Baru saya makannya sedikit. Iya, si Katie mulai merasa iri hati. Ya, mulai iri hati timbul ya. Ya, kita lihat ya, dia menangis. Kenapa Piggy kok makan banyak sekali? Baru saya makan sedikit. Saya tinggal badan kecil-kecil terus. Ya, dia lalu tidak mau berteman dengan Piggy. Ya, ketika rasa timbul iri hati, dia mulai marah-marah. Dia selalu menjauhi Piggy. Ya, Piggy bertanya, kenapa Katie kamu selalu marah-marah? Ya, Katie tidak mau bicara. Ya, lalu Katie selalu menghasut teman-teman yang lain-lainnya, menghasut kambing tadi ya, menghasut sapi, semua. Ayo, kita jangan berteman dengan Piggy. Piggy itu makan paling banyak. Dia kasih habis kita punya makanan-makanan. Kita punya Tuhan kasih makan dia lebih banyak daripada kita. Jadi dia sudah gemuk, kita nih kurus-kurus saja. Iya, ada rasa iri hati di dalam hati si Katie. Lalu Katie mulai ya memberikan semua cerita-cerita yang jelek-jelek tentang si Piggy tadi. Dan waktu berlalu, semakin hari dia kemudian bertanya-tanya, kemana si Piggy? Kenapa dia tidak kelihatan ya? Dia bertanyalah kepada teman-temannya yang lain tadi. Kalian adakah yang lihat si Piggy? Ya, dia tanya lagi kepada si ayam. Ayam, lihat Piggy kah? Ayam bilang, tidak lihat. Dia tanya lagi kepada si kuda. Kuda, lihat kah? Tidak. Ya, si Piggy sudah menghilang. Dia tanya lagi kepada kelinci. Kelinci, lihat kah? Tidak. Semua tidak melihat. Lalu dia terus bertanya. Suatu hari si Dogi datang dan bercerita. Hei Katie, kamu tahu tidak kenapa si Piggy sudah tidak terlihat lagi? Rupanya dia sudah dibunuh. Selama ini ternyata Tuhan kita memberi dia banyak makan karena dia mau jadi babi guling. Ya, ternyata dia mau dimakan. Jadi dikasih makan yang banyak supaya dia gemuk, jadi dagingnya banyak sekali. Ya, menyesalah si Katie. Ternyata rasa iri hatinya ternyata itu hanyalah suatu prasangka yang salah. Ternyata Piggy mendapatkan banyak makanan karena dia hendak dibunuh. Dia menyesal karena hari-hari yang harusnya dia berteman, bermain dengan Piggy sudah dia sia-siakan, sehingga saat Piggy sudah meninggal, Piggy sudah mati, dia sudah tidak punya sahabat sebaik Piggy. Maka dia hari-hari hanya terus mengingat, aduh Piggy saya rindu. Tapi mau bagaimana lagi ya? Salah sendiri karena dia iri terhadap Piggy sehingga dia tidak mau berteman, dan ketika Piggy sudah mati baru dia rindu. Nah, demikian anak-anak ya kisah tentang si Piggy dan si Katie. Persahabatan yang putus karena rasa iri hati. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan,
Hari ini kita belajar tadi tentang iri hati dan juga sikap mementingkan diri atau egois. Mengapa kita tidak boleh iri hati dan egois? Sebab itu adalah dosa, ya. Ayat 15 pada pembacaan kita berkata, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, bukan berasal dari Tuhan, ya. Perasaan yang bukan dari Roh Kudus, ya. Bukan dari hikmat oleh Roh Kudus, tetapi dikatakan pada ayat yang ke-15 dari dunia, dari nafsu manusia dan juga dari setan-setan. Wah, menakutkan ya. Jadi ketika kita mulai rasa iri hati, itu bukan suatu hikmat, itu bukan sesuatu yang baik. Itu adalah dosa karena datang dari nafsu manusia, juga dari setan-setan dikatakan firman Tuhan. Nah, mengapa? Sebab saat kita timbul rasa iri hati terhadap teman, terhadap adik, terhadap kakak, terhadap sesama kita, saat itu tidak ada rasa damai, ya. Karena maunya marah, kenapa dia begini, kenapa dia punya, kenapa saya tidak punya, ya. Timbul rasa marah, tidak ada damai dalam hidup kita. Tidak ada juga kasih. Kalau kasih itu kan harus sabar, ya. Kasih sabar, lemah lembut, tidak suka marah. Tetapi ketika timbul iri hati, kita jadi suka marah-marah. Kita berusaha menyakiti orang lain seperti cerita tadi. Ya, kita menceritakan kejelekan-kejelekan orang, kita berusaha untuk bagaimana supaya orang itu dipandang oleh orang lain jelek. Karena tadi ya ada rasa iri, ada rasa egois mementingkan diri. Maunya kita saja yang paling benar, kita saja yang paling bagus, kita saja yang paling hebat, kita saja yang dikasihi. Ya, orang lain tidak boleh, sehingga timbul rasa iri hati. Nah, ayat 16 bahkan bilang begini, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Segala macam perbuatan jahat. Jadi bisa kita pahami ya, ketika mulai ada iri hati, ketika mulai rasa egois meliputi hidup kita, maka kita mulai ya merancangkan segala hal-hal yang jahat. Kita mulai cerita-cerita tentang segala yang tidak baik. Padahal siapa yang masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu Kakak Nia mengajarkan kita tentang apa? Iya, tentang hidup di dalam kasih. Ya, hidup di dalam kasih. Ketika kita hidup di dalam kasih, kita tidak egois ya. Kita mau untuk menolong teman yang kesusahan. Kita mau apa lagi? Kita mau melayani, membantu orang tua, membantu kakak, membantu adik di rumah ya. Juga kita mau berdoa bagi orang lain ya. Itu cerita minggu lalu. Ketika ada iri hati, ada egois ya, mementingkan diri, kita tidak mau lagi pasti menolong orang, apalagi melayani dan berdoa bagi mereka. Sebab itu kita harus membuang rasa ego kita, membuang rasa iri hati kita supaya diisi oleh Roh Kudus dan kita boleh hidup di dalam kasih. Nah, anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, bagaimana cara kita supaya kita tidak menjadi anak-anak yang egois, apalagi ada rasa iri dalam hidup kita? Ya, kuncinya adalah bersyukur. Apa? Bersyukur. Ya, kita harus mau bersyukur. Bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Contohnya kalau mama belikan kita sepatu sama belikan adik sepatu, terus kita bersyukur ya karena sudah dibelikan. Jangan bilang, mama ini kenapa sepatuku jelek, baru punya adik, kenapa yang bagus? Ya, jangan iri hati. Kalau iri hati berarti kita tidak bersyukur. Ya, tapi kalau kita bersyukur dengan apa yang ada pada kita, kita tidak pernah untuk iri hati kepada orang lain, apalagi egois ya. Bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Kita harus bersyukur kita punya tangan masih dua, bersyukur matanya dua, ada mulutnya, ada hidungnya ya. Banyak orang yang tidak punya juga tangan ya, kaki. Banyak orang yang masih hidup sulit ya. Jadi kita harus bersyukur sekalipun kita belum dapat seperti yang mereka punya
ya. Yang kedua, hidup dalam kasih, ya. Dalam kasih kita dapat hidup tadi ya, ketika kita bersyukur kita hidup dalam kasih, kita membuang rasa ego kita. Ya, karena kita tadi menolong orang lain, membantu orang lain, berdoa bagi orang lain. Dan yang ketiga, hidup dengan penuh perjuangan. Ya, misalnya kalau teman kita ranking, nggak usah iri, ya, berjuang. Oh, saya pasti juga bisa, ya, saya belajar lagi. Pasti nanti besok saya yang ranking. Ya, harus seperti itu ya, memotivasi diri, berjuang, berusaha, ya, supaya dengan itu kita juga menjadi orang-orang yang berhasil. Kita belum bisa punya sesuatu yang bagus seperti teman kita, tidak apa-apa. Kita berusaha. Oh, besok nanti kalau kita sudah besar, kita punya kerja, kita bisa beli barang yang bagus, ya, kita bisa mendapatkan apa yang dulu kita tidak bisa dapat. Ya, jadi tetap semangat, tetap berjuang, dan ingatlah selalu untuk hidup dalam ungkapan syukur. Ya, jadi anak-anak ingatlah supaya membuang segala rasa iri hati. Ketika sudah mulai rasa tidak senang, aduh ingat, oh Tuhan tolong, saya tidak mau iri hati. Tuhan jauhkan supaya saya jangan egois, tetapi lebih mengasihi orang-orang di sekitar saya. Ya anak-anak, demikianlah firman Tuhan untuk kita di hari ini. Hiduplah dalam kasih, yang terutama bersyukurlah dengan segala yang kita miliki, supaya dengan itu kita terus memuliakan Tuhan dan hidup seturut dengan kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak, mari kita membawa ungkapan syukur kita dan juga seluruh doa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengajarkan kami lewat firman-Mu supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak iri hati, tidak sombong, terlebih tidak egois, tidak mementingkan diri kami, tetapi hidup dalam ungkapan syukur, mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua hal yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami, dan kami pun mau hidup di dalam kasih supaya olehnya lewat kehidupan kami nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus supaya kami terus mengingat firman-Mu dan kami terus juga dapat melakukan segala yang Tuhan kehendaki di dalam seluruh langkah hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi persembahan yang telah kami berikan menjadi tanda syukur kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami, biarlah menjadi alat dalam pekerjaan Tuhan. Lalu kami yang masih kecil, kami juga mau Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami, supaya lewat hidup kami terus memuliakan Tuhan, hidup dengan benar seturut dengan firman-Mu, dan banyak orang melihat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kami yang masih kecil, yang dalam pertumbuhan. Tuhan selalu menganugerahkan bagi kami sehat, kuat, bahkan bagi kami yang boleh berulang tahun di minggu yang berjalan. Tuhan, semua adalah berkat yang daripada Tuhan. Mari Tuhan tolong supaya kami bertumbuh di dalam Tuhan, sehat, kuat, menjadi anak yang dengar-dengaran, patuh akan perintah Tuhan, dan olehnya hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami yang bersekolah, kami bersyukur sebab kami boleh menyelesaikan ulangan-ulangan tengah semester. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Seluruh hasil yang boleh diterima, kami percaya semua memotivasi kami, tidak membuat kami menjadi iri hati, tetapi mendorong kami supaya lebih lagi belajar,
dan berusaha untuk masa depan kami, dan dengan pertolongan Tuhan kami percaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua kami yang selalu mengasihi kami. Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka selalu, beri mereka juga panjang umur, beri mereka sehat dan kuat. Biarlah di tengah seluruh pandemi corona yang masih ada, mereka tetap bekerja dengan baik dalam perlindungan Tuhan, dan setiap berkat-berkat Tuhan boleh Tuhan nyatakan, dan kami pun boleh bersyukur selalu kepada Tuhan. Jauhkan dari yang jahat, lindungi mereka selalu dalam pelukan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak dapat kami kunjungi. Tuhan jaga dan lindungi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang bersusah hati Tuhan sendiri yang juga datang menghibur dan membuat mereka menjadi anak-anak yang penuh sukacita, supaya dalam doa kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Ibu guru kami yang di sekolah, yang selalu setia mengajar kami. Tuhan juga berkati hidup mereka, biarlah apa yang juga mereka ajarkan sekalipun tidak bertatap muka, tapi kami percaya bahwa apa yang mereka ajarkan menjadi bekal untuk masa depan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kakak-kakak guru sekolah minggu, untuk para pendeta, untuk para majelis jemaat. Tuhan berkati hidup mereka, mereka yang selalu juga setia untuk memberitakan Injil. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pelihara mereka, supaya kebenaran-kebenaran Tuhan yang disampaikan lewat cerita, juga lewat renungan dan khotbah, semuanya membawa kebaikan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa untuk kakak-kakak yang selalu setia ada dan menopang lewat live streaming untuk sekolah minggu. Tuhan berkati hidup mereka, supaya mereka juga diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan pekerjaan-pekerjaan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Semua kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya bahwa lewat pertolongan Tuhan sendiri kami akan terus menjadi anak-anak yang hidup di dalam kasih, yang bebas dari rasa iri hati dan egois, dan kami pun boleh terus memuliakan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Tuhan kami yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Pendeta, kiranya dapat menjadi pedoman dalam hidup kita dan dapat kita lakukan dalam hari lepas hari. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu adik-adik semua bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus Cinta Anak-anak. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa penutup. Untuk itu mari lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini, kita sama-sama menyanyikan lagu Marspar. Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom.